Desa Sumbersari, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan pemekaran dari Desa Losumber pada tahun 2011 lalu dengan jumlah warga sekitar 2.900 jiwa. Sebagian besar warga di desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Sehingga tak heran jika Desa Sumbersari dikenal masyarakat luas sebagai daerah yang kaya akan hasil bumi. Ya, jika dulu Desa Sumbersari terkenal dengan hasil pertanian dan perkebunan yang sangat melimpah, tapi sekarang desa ini dikembangkan menjadi desa wisata. Apa saja objek wisata yang ditawarkan di Desa Sumbersari? Ikuti perjalanan saya dalam Jelajah Borneo. Menjadikannya sebagai desa wisata bukan tanpa alasan. Hal ini didasarkan pada keinginan warga agar wilayah Desa Sumbersari tidak menjadi lahan konsesi batubara yang sempat diklaim oleh beberapa pihak. Warga pun melakukan rembuk desa dan berinisiatif untuk mengembangkan potensi desa lebih besar lagi agar kesejahteraan masyarakatnya dapat meningkat. Dan tentunya terhindar dari rencana penambangan batubara. Salah satu caranya yaitu membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dengan mengenalkan beberapa sektor unggulan desa ke pasar wisata. Pokdarwis kemudian mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan sebagai desa wisata. Gayung bersambut, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat memfasilitasi, memberikan pembinaan dan akhirnya menetapkan Desa Sumbersari sebagai desa wisata Taman Arum pada awal Januari 2015 lalu. Halo Pak Sudirman. Halo. Ya, saya Dwi Pak. Saya Sudirman. Iya, saya dapat informasi kalau Desa Sumbersari ini sekarang dikembangkan menjadi desa wisata ya Pak ya? Iya. Apa aja sih Pak objek wisata yang ditawarkan di sini Pak? Objek wisata yang ditawarkan di sini yaitu banyak sekali. Sementara ini ada bajak sawah, ada tanam padi, ada tanam sayur, ada petik buah naga, petik buah rambutan. Bisa antar saya nggak Pak? Kita lihat-lihat objek wisata yang ditawarkan itu. Mari saja. Oke, jauh nggak Pak dari sini? Dekat sini aja Bu. Oh, dekat-dekat sini aja ya? Dekat sini aja. Memiliki tanah yang kaya akan unsur hara dan berada di ketinggian 27 km dari permukaan air laut, membuat apa yang ditanam di sini tumbuh subur. Sektor pertanian yang memang diandalkan sebelumnya dari masyarakat desa dijadikan salah satu objek wisata. Pokdarwis Desa Sumbersari menyebutnya dengan wisata edukasi. Seperti pada lahan persawahan masyarakat yang setiap tahun menghasilkan berton-ton padi kualitas bagus. Oleh Pokdarwis, sebagian lahan sawah ini dirancang dan disediakan kepada pengunjung sebagai tempat belajar maupun penelitian mengenai proses pengolahan lahan, menyiapkan bibit padi unggul dan menanamnya. Bahkan, jika berkunjung pada musim panen, pengunjung juga dapat memanen dan ikut merontokkan bulir-bulir padi dari tangkainya. Ya, supaya masyarakat pengunjung yang datang ke sini merasakan sensasi bertani, di sini disediakan 2 lahan yang memang dimanfaatkan untuk mengolah lahan. Bagaimana cara mengolah lahan sebelum dilakukan bercocok tanam padi yang berkualitas di desa ini.
Tanaman hortikultura yang juga menjadi andalan warga desa Sumbersari tak lupa menjadi tujuan objek wisata yang ditawarkan. Petani-petani di sini telah siap mendampingi para pengunjung berwisata edukasi. Nah ini Mbak Dwi, ini kebun kami yang kami jual untuk paket-paket desa wisata. Nah, ini tanaman bayam. Oh, Nah itu bawang pre. Ada bawang pre juga. Jadi di sini pengunjung nanti bisa ikut menanam dan Ikut memanen. panen. Iya, ikut menanam juga ikut manen, juga belajar mengolah lahannya. Mengolah Ada. lahannya. Oh gitu. Wah. Jadi memang banyak manfaat yang didapatkan Pak ya kalau misalnya pengunjung datang ke sini ya. Iya. Iya, iya. Jadi selain belajar untuk mengolah lahan, juga belajar nanamnya, sekaligus belajar manen itu seperti Ini apa. dikenai tarif Pak untuk belajar menanam. Belajar menanam dikenai tarif. Kalau untuk mahasiswa ini satu orang 5.000, Mm-mm. Kalau untuk umum untuk umum 7.500. 7.500. Sutarno misalnya, kesehariannya sebagai petani sawi dan beberapa tanaman hortikultura sangat terbuka kepada pengunjung yang datang. Tak segan-segan, Sutarno juga memberikan kiat-kiat khusus cara bertani yang dapat mendatangkan omset besar. Apalagi dirinya memang setiap bulan mendapatkan omset sekitar 10 juta rupiah dari hasil bertanam tanaman hortikultura. Pak, ini ngejualnya kemana aja Pak kalau sawi Pak? Ini kalau Tanaman-tanaman. untuk harian yang rutin ke Tenggarong, cuman ke tiga atau 2 kali 1 minggu ngirim ke Melak. Kalau untuk Kota Bangun hari-hari, terus 10 hari-hari juga dari desa sini khususnya, dusun sini. Karena kelompok di sini lebih dari 50 orang yang untuk nanam jenis sayuran begini. Anu ya Pak ya, banyak ya Pak ya yang Bapak pasarkan tempatnya. Iya, kalau untuk lojanan lihat pasar, kalau di sana bisa dijual di sana kan, karena di sana kan banyak juga sayuran begini. Terus Pak, Bapak biasanya habis berapa ikat ini sawinya? Tergantung, kalau rata-rata 200 habis. 200? Iya. Satu ikat Bapak hargai berapa? Ikut pasaran juga. Kalau sekarang rata-rata ya harga sedang. Berarti Naik turun juga. dengan penjualan Bapak yang sampai ke Kota Bangun, ke Melak, Bapak bisa dapatkan omset yang banyak dong Pak satu bulannya. Itu sudah ada pedagangnya sendiri yang ambil. Tapi biasanya Bapak dapat omsetnya satu bulan berapa? Kalau omset rata-rata kotor ya 10 juta lebih. Satu bulan? Iya. Karena ini kan banyak temannya, nggak sendirian saya kerja. Oh, jadi sangat menguntungkan Pak ya. Iya, dibagi-bagilah sama temannya. Terus kalau misalnya Modalnya juga pengunjung tinggi. Kalau pengunjung datang ke sini untuk berwisata, bisa apa aja Pak yang dilakukan di sini? Tergantung di sini kami juga melayani untuk itu. Yang mau ingin nanam ya silakan, yang mau manen juga silakan gitu. Oh. Yang mau itu traktor atau mau nyangkul-nyangkul juga silakan, bisa, semuanya bisa. Bisa di sini Karena ya Pak di sini ya? kan dicanangkan untuk desa wisata. Oh. Di sini siap Jadi aja gitu. belajar menanam, mengolah tanahnya, juga Iya. bisa langsung beli ya Pak ya? Bisa. Panen Ha. sendiri terus beli juga Panen di sini. langsung beli, bisa. Wah, keren nih kayaknya Pak wisata di sini ya. Iya. Kita lanjutin lagi yuk Pak. Oke. Ini Pak, nah ini paket wisata Puncak Bukit Biru yang sering dikunjungi mahasiswa dari Balikpapan, Samarinda. Dikunjungin? Dikunjungi Banyak ya, Pak, ya? setiap malam minggu. Emang apa yang bisa kita lihat di sana Nah Pak? itu kita bisa melihat sunset, sunrise, matahari terbit dan matahari tenggelam. Oh, bisa di puncak itu ya? Bisa dilihat di sana. Yang Hebat itu. sangat bagus sekali. Dan itu menjadi andalan di sini ya Pak ya? Menjadi andalan wisata alam kami di sini.
Puncak Bukit Biru ini ternyata menjadi wisata minat khusus bagi pengunjung yang ingin menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Sayangnya, saya tidak menyiapkan peralatan untuk mendaki, jadi niat melihat keindahan langit jingga saya urungkan terlebih dahulu. Ingin belajar budidaya ikan air tawar? Di sini juga ada. Ikan nila dari ukuran anakan untuk bibit hingga indukan semua tersedia. Pembudidayanya pun siap mengajarkan pengunjung teknik membudidaya dan juga melayani penjualan aneka jenis ikan air tawar berbagai ukuran. Selain sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, desa wisata ini juga menyuguhkan agenda wisata, mengunjungi ham industri atau industri rumah tangga untuk komoditas tempe. Tempenya bukan yang berbungkus plastik, tetapi berbungkus daun pisang. Jadi ini rumah tempat Pak Iran, tempat pembuatan pengolahan tempe daun. Tempe bungkus daun Tempe ya Pak bungkus daun. Mari Bu, silakan. ya? Ya. Ya, jadi tempe bungkus daun ini dulunya memang sudah terkenal di masyarakat. Orang Samarinda pun juga bahkan kalau pas saat berkunjung ke Lokulu, datang ke produksi rumah ini ya, gitu Pak Dirman ya. Dan ini menjadi agenda wisata yang ditawarkan di Desa Taman Arum ini gitu. Desa Sumbersari ini. Selain itu, apalagi Pak nanti yang kita bisa dapatkan kalau kita berkunjung ke produksi home industri tempe bungkus daun ini Pak di sini? Kalau yang didapatkan sama pengunjung nanti masalah edukasi, jadi masalah pendidikan, bagaimana cara membuat tempe, bahannya apa, campurannya apa supaya bisa jadi tempe, terus bahan bungkusnya apa gitu. Itu masalah pendidikannya. Terus Pak, sejauh ini sudah ada pengunjung yang datang ke sini untuk melihat proses pembuatan tempe ini Pak? Untuk sementara belum karena masih baru Bu, masih baru ini desa wisata ini di launching kan masih baru 10 Januari kemarin baru di launching. Gitu, Bu. Beberapa ibu rumah tangga di Desa Sumbersari juga menggeluti produksi kerajinan tangan. Tentunya, kerajinan tangan ini menggunakan bahan dasar daur ulang yang menjadi salah satu unggulan dan dijadikan agenda wisata. Pengolahan tempe itu ada pengembangan kan Pak ya? Iya. Dari yang sebelumnya adalah sektor pertanian yang diunggulkan sini ya Pak ya? Jadi ada apa lagi Pak selain pembuatan tempe itu Pak? Ini ada kerajinan pembuatan tas limbah blasting. Ini rumahnya, mbaknya lagi kerja. Jadi ini tas yang dari Blasting, bahan blasting. Blasting itu kan yang untuk peledak batu bara itu ya Pak ya? Iya, ini bahan peledak batu bara. Jadi ini limbahnya ini yang dibeli masyarakat untuk kerajinan tas. Oh, oleh perusahaan batubara yang beroperasi di sekitar sini? Di sekitar sini, daerah Luar Kulus. Ini mbaknya asik banget kayaknya ya. Lagi kerja. Lagi kerja. Pak biasanya bikin satu tas habis berapa lama waktunya? Kalau ukuran segini 1 hari, kalau ukuran besar 3 hari. 3 hari. Paling lama. Paling lama. Rumit nggak sih Mbak pembuatan ini tasnya? Lumayan. Lumayan ya. Lihatnya kok kayaknya harus ada simpul-simpulnya begitu ya? Iya. Oke. Ini dijual kemana aja Mbak? Sekitar sini, di luar dari Sumbersari juga. Oh sampai ke Kota Tenggarong berarti? Iya. Pengrajin tas bahan blasting tak jarang pula menerima pesanan dari luar Kecamatan Lokulu.
Biasanya, satu tas ukuran sedang dihargai Rp50.000 dan ukuran besar bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Di Desa Sumbersari juga terdapat jejak-jejak penjajahan Belanda. Dapat dilihat dari sisa peninggalan terowongan penambangan batu bara yang hingga saat ini masih dijaga oleh masyarakat sekitar meski beberapa tiang penyangganya telah hilang. Tetapi, sisa bangunan ini belum dibuka untuk pengunjung sebagai objek wisata karena Pokdarwis Sumbersari masih akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten agar bangunan penjajahan Belanda ini masih dapat dinikmati tanpa khawatir untuk tingkat keselamatannya. Jadi ini gua peninggalan Gua peninggalan Zaman penjajah Belanda. zaman penjajah Belanda. Gua ini Pak ya. Iya. Batu bara ya yang diambil. Batu bara. Lubang batu bara. Tambang batu bara. Di dalam sana itu buntu saat ini Pak ya. Nah saat ini sudah butuh loh, sudah berapa puluh tahun kan saya diceritai oleh orang tua saya. Bilangnya zaman Belanda itu sudah ini dibangun sedangkan orang tua saya itu belum lahir. Jadi dia sudah dewasa sampai mempunyai anak istri, dia ikut bekerja. Itu pada tahun berapa nggak tahu, dia pada tahun 1937 bilangnya. Dia sudah menerima blasteng bahari, baru kena blasteng. Tahu sekarang nggak tahu apa namanya blasteng bahari, sekarang ini disebut apa nggak tahu saya. Dulu gerobak itu masuk ke dalam situ menggunakan rel. Menggunakan rel ditarik oleh muntik. Apa sekarang nggak tahu saya nama muntik kalau sekarang. Masuk ke dalam gua. Nah, yang masuk ke dalam goa itu ada relnya, gerobak kosongannya aja. Ya. Kadang-kadang dia membawa karyawan, nah turun untuk bekerja kan. Ya. Jadi sesudah itu penuh, gerobak itu ditarik lagi naik. Di ujung sana. Nah di sini tarik naik sini, datang sini, ini ada rel lagi sana untuk keluar penuhan. Gerobak yang penuh, Isi batu bara. isi batu bara. Jadi loading ya di sini ya. Oh ya mungkin lah, saya nggak tahu apa nama loading. Nah, sudah naik itu. Jadi di sana disambut lagi oleh muntik tadi. Muntik yang ini cuma sampai di sini. Ya. Muntik yang dorongnya tadi. Jadi sudah penuh, sudah cukup muatan muntik itu, baru dibawanya turun lagi ke Lewah Hulu. Oh gitu. Gitu loh. Ya jadi saudara, tempat ini bisa dijadikan tempat objek wisata sejarah karena bangunan-bangunan, sisa-sisa bangunan zaman Belanda itu masih ada ya di sini. Ya. Kanan kiri masih ada tembok yang terbuat dari batu bata dan mulut gua juga masih ada meskipun di ujung sana Ya. sudah runtuh. Mungkin kalau dikemas lagi dengan lebih bagus bisa mendatangkan wisatawan ke sini ya Pak ya. Oke. Berwisata di desa ini tak perlu pusing memikirkan tempat untuk bermalam, karena di sini juga telah disediakan homestay. Melati. Iya. Ya, jadi pemirsa, bicara soal pariwisata begitu Pak ya, tidak lepas yang namanya akomodasi. Di Desa Sumbersari, Desa Taman Arum ini disediakan sekitar 20 homestay yang ada di sini untuk pengunjung dan wisatawan yang datang begitu Pak. Dengan tarif berapa Pak? Dengan tarif itu kan ada dua macam, yaitu satu pelajar sama mahasiswa 100.000 plus sehari semalam plus makan. Ya. Kalau untuk umum 125 sampai 150.000 sehari semalam plus makan. Plus makan. Jadi semuanya sudah ditanggung. Sudah. Penginapan dan Penginapan juga dan makan. makan. Wah, kita harus coba ya. Kita masuk ke dalam kali Pak ya. Iya, ya. Kita lihat dulu.
Jadi dengan tarif 100 untuk mahasiswa dan pelajar, 150 untuk umum. 150 untuk umum, Tiga mendapatkan kali 3 kali makan. Sudah pasti kita udah dapat wisatanya. Perut juga dijamin ya Pak ya. Iya. Dengan menu-menu khas, Ini khas kampung sini. menu khas kampung desa Sumbersari. Waduh, kayaknya ini juga dari hasil bumi sini ya Pak ya. Iya. Untuk sayur mayurnya dan juga lauknya ya. Wah, kita harus santap segera nih Pak. Tempenya juga itu. Tempenya yang tadi. Tempe yang tadi itu. Mari kita santap Pak. Saya sudah tidak sabar untuk makan. Silakan. Karena telah belajar dari pendahulunya yaitu kelompok sadar wisata Desa Wisata Penting Sari Daerah Istimewa Yogyakarta, Sudirman dan warga menyiapkan beberapa homestay lengkap dengan kamar tidur yang nyaman dan kamar mandi yang bersih. Desa wisata sebagai suatu kawasan yang diciptakan untuk menarik pengunjung dengan menawarkan aneka agenda wisata memang belum ada di Kalimantan Timur. Tapi setidaknya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melangkah membuka pintu kunjungan ke daerahnya yang pastinya dengan melihat beberapa referensi desa wisata di Pulau Jawa dan beberapa tempat lainnya. Memang banyak yang perlu ditingkatkan objek-objek wisata yang ada di desa wisata ini. Karena memang desa ini masih dalam tahap awal menuju desa wisata. Tapi desa ini wajib untuk dikunjungi. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan kunjungi Borneoku. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.